Halo, damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari, salam jumpa kembali dan kasih karunia Allah menyertai kita sekalian dengan segala berkat rohaninya dari surga. Semoga kita terus memperoleh kesehatan di dalam hidup kita. Apalagi di tengah pandemik virus ini, mari kita semua harus menjaga hidup kita agar tetap sehat. Tentu sehat bukan hanya jasmani tapi rohani. Dan hari ini saya mengundang kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam santapan jiwaku, renungan harian. Dan semoga firman Tuhan hari ini membuka hati kita, membuka mata kita untuk melihat keagungan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Berkat itu saudara-saudari, kita akan merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini kisah Yesus menyembuhkan seorang yang buta bernama Bartimeus. Ada sesuatu yang menarik bagi saya. Mengapa Bartimeus ketika mendengarkan Yesus dan Yesus melewat, ia tidak langsung meminta, "Tuhan, tolonglah aku, sembuhkanlah aku." Mengapa ia mengatakan, "Anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku"? Kalau kita melihat Injil hari ini, ada satu kisah yang begitu mendalam. Pertama, ketika Bartimeus mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," ada suatu pemahaman ternyata bahwa Bartimeus mengenal siapa Yesus. Bukan hanya orang biasa, tetapi ia menyebut Yesus anak Daud. Ya. Yesus anak Daud. Siapa yang tidak mengenal Daud dalam perjanjian lama? Seorang raja, seseorang yang berkuasa. Dan di sini bisa dipahami bahwa ia mengenal siapakah Daud, dan ia tahu bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Berarti bukan orang biasa. Yesus bukan orang biasa, ia keturunan raja. Ia keturunan istana. Ia seorang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ia mengatakan Yesus anak Daud, kasihanilah aku, berarti ia mengetahui Yesus bukan hanya orang-orang yang nabi biasa, tetapi ada sesuatu yang lebih, yaitu kealahan dan keilahian dalam diri Yesus. Karena ia tahu yang bisa mengampuni hanya Allah sendiri. Sebab kalau bukan Allah, berarti ia adalah nabi palsu. Tetapi yang bisa mengampuni hanya Allah sendiri. Berarti ia tahu, yang mengenal dengan baik, bahwa yang lewat adalah seorang Allah. Allah yang tentu membawa keilahian. Maka ia meminta sesuatu. Nah, sesuatu ini yang penting. Ia tidak langsung meminta Yesus untuk menyembuhkan dia dari sakit buta.
Tapi ia mengatakan, Yesus, kasihanilah aku. Kasihanilah selalu merujuk kepada dosa. Seperti Bartimeus menyadari betapa rapuhnya hidupnya. Betapa ia tidak layak di hadapan Tuhan. Betapa ia seorang pendosa. Bartimeus menunjukkan pertama-tama satu sikap, simbol. Ketika ia menyatakan bahwa saya tidak layak di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam Injil, ia menanggalkan jubahnya. Jubah itu adalah satu simbol kemewahan. Sesuatu yang harus ia tanggalkan ketika ia berjumpa dengan Yesus Sang Almasih. Ia harus meninggalkan segala kemewahan, meninggalkan segala popularitas dia. Ia meninggalkan segala kehebatan dia di hadapan Tuhan. Ini disebut dengan sikap kerendahan hati. Pertobatan hanya bisa terjadi ketika dimulai dengan sikap kerendahan hati. Ketika ia mampu menanggalkan segala rintangan-rintangan dosa yang menghambatnya untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam diri Bartimeus. Atau dengan kata lain, ia bisa melihat Tuhan secara benar ketika ia meninggalkan dan menanggalkan kehidupan lama dan dosa di dalam hidupnya. Dan itulah yang dinyatakan oleh Bartimeus. Yesus mengatakan imanmu menyelamatkan. Yesus tidak mengatakan matamu sembuhkanlah engkau atau Bartimeus sembuhkanlah engkau, tapi imanmu yang menyelamatkan. Yang Yesus tolong pertama di sini sesungguhnya bukan matanya, bukan mata yang bisa melihat alam sekitar, tumbuh-tumbuhan dan orang lain, tetapi ia harus menyembuhkan pertama mata hati Bartimeus. Mata hati supaya ia bisa melihat keagungan dan cinta Tuhan. Melihat belas kasih Allah, kerahiman Allah. Lalu ia membuka mata Bartimeus supaya ia bisa melihat gambaran Allah yang ada dalam diri sama. Maka Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau bisa melihat. Bartimeus bukan hanya melihat secara jasmani, tetapi melihat secara rohani. Inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus membuka mata hati kita, supaya mampu melihat Allah dalam diri kita dan dalam diri sesama. Banyak orang terlalu fokus pada penampilan luar, keindahan luar. Lupa yang paling terpenting adalah mata hati untuk melihat cinta Allah, kerahiman Allah, belas kasih Allah. Saudara-saudari, mari jangan takut datang kepada Yesus. Bunda Maria pun tidak takut ketika ia menerima kasih karunia Allah dalam hidupnya. Ia menyerahkan hidup secara total kepada Allah, kepada penyelenggaraan ilahi Allah, sehingga ia menjadi bunda bagi kita semua. Sebab oleh karena ketaatan dan kesetiaan kepada Allah dan kehendak Allah dan menjalankan kehendak Allah dalam hidupnya, maka Maria menjadi wanita yang terberkati di antara semua manusia. Bukan hanya di antara wanita, tapi di antara semua manusia, di antara semua alam ciptaan ini. Maka marilah kita boleh mencontohi sikap Bartimeus hari ini dan juga sikap Maria dalam hidup kita, agar kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Tuhan menyembuhkan kita saudara-saudari yang sakit hari ini dengan penyembuhan dari Tuhan, dengan penjamahan dari Tuhan. Maka segala berkat rohani dari Tuhan akan melindungi dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.